Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Najla Syarifah dari kelas 11 STEM akan menjelaskan perjuangan diplomasi dan perjuangan fisik kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara melalui jalur perjuangan diplomasi, yakni perjuangan melewati meja perundingan. Jika Belanda hendak menanamkan kembali kedaulatan di Indonesia, ternyata memperoleh perlawanan keras dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemimpin sekutu berusaha mempertemukan antara pemimpin Belanda dengan pemimpin Indonesia melalui berbagai perundingan, antara lain yang pertama itu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Perjanjian tersebut dipimpin oleh seorang diplomat Inggris, yakni Lord Killare. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Lord Killare berhasil membawa wakil-wakil pemerintah Belanda dan Indonesia ke meja perundingan yang berlangsung di rumah kediaman Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Dalam perundingan ini, perihal masalah gencatan senjata yang tak kunjung mencapai kesepakatan akhirnya dibahas dengan lebih lanjut oleh panitia yang dipimpin oleh Lord Killare. Hasil kesepakatan pada bidang militer yakni sebagai berikut. Yang pertama itu gencatan senjata diadakan berdasarkan pada kedudukan militer pada waktu itu serta atas dasar kekuatan militer dari sekutu dan Indonesia. Yang kedua itu dibentuk sebuah komisi bersama gencatan senjata yang berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis perihal pelaksanaan gencatan senjata. Lalu yang kedua itu ada Perjanjian Renville. Nama Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang digunakan sebagai tempat perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia dengan komisi 3 negara yang turut membantu sebagai perantaranya. Usia melalui berbagai perdebatan dan permusyawaratan sejak tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Juni 1948. Maka diperolehlah hasil persetujuan Renville. Isi Perjanjian Renville ialah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Sebelum RIS terbentuk, Belanda bisa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal. RIS memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda, dan Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Ada dua perjuangan fisik. Yang pertama itu ada Pertempuran Surabaya. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Mereka menyerbu dan menduduki gedung pemerintah serta menyebar selebar yang memerintahkan kepada semua orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Apabila dilanggar, maka rakyat tersebut dihukum mati. Lalu yang kedua, rakyat Surabaya menolak imbauan sekutu dan melakukan perlawanan. Perlawanan baku tembak terjadi pada tanggal 31 Oktober 1945 yang mengakibatkan Brigjen Malabi tewas di Bank Internasional atau disebut dengan Jembatan Merah. Penggantinya, Maijen Mansur mengeluarkan ultimatum. Rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo melakukan perlawanan. Ribuan rakyat meninggal dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu ada Perang Aceh. Perang Aceh terjadi setelah Belanda memperoleh hak atas Aceh melalui Traktat London. Rakyat Aceh dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin dengan gagah berani melawan penjajahan Belanda. Meskipun Belanda mengalami kesulitan fisik dalam perlawanan ini, mereka mengutus Dr. Snoek Horgronje yang menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar untuk memberikan saran cara mengatasi perlawanan Aceh, yaitu dengan menggunakan siasat adu domba. Dengan itu Aceh dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, Aceh semakin terdesak. Banyak tokoh Aceh yang gugur.
Walaupun Belanda telah mengumumkan Perang Aceh berakhir tahun 1904, tetapi perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Ada pertanyaan? Oke, jadi pertanyaan saya gini. Dalam perlawanan Surabaya kan ada isi ultimatum yang diberikan oleh itu sekutu. Nah, Ya. bisa sebutkan nggak? Oh iya, oke. Sebentar. Isi dari ultimatum itu adalah bahwa siapa yang membunuh Malabi harus menyerahkan diri selambat-lambatnya pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Jika tidak menyerahkan diri, maka pasukan sekutu akan menyerang kota Surabaya. Oke, dan satu lagi, jadinya siapa yang menang dalam Perang Aceh? Dalam Perang Aceh itu karena Aceh telah dikalahkan, maka yang menang itu Belanda. Itu saja. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.